Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kelas TIU dan TKP kita pada malam hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan membahas soal TIU tentang logika, ya, tentang logika. Kalau kemarin kita sudah membahas 1 sampai 10 dan sudah saya upload di YouTube, kita sekarang akan membahas mulai nomor 11. Baik, ini adalah kelas terakhir kita ya. 12 pertemuan kelas TIU dan TKP. Ini adalah pertemuan ke-12. Baik, kita mulai nomor 1. Beberapa dosen, ya yang nomor 11 ya, beberapa dosen bergabung dalam tim karawitan. Beberapa ya, tim karawitan tidak ada yang menjadi pemain tenis. Nah, tim karawitan tidak ada yang bermain tenis. Oke. Ini kan ada dua ya, kemarin sudah saya jelaskan tipsnya. Ada dua kalimat ya, dua premis. Premis yang pertama adalah beberapa dosen bergabung dalam tim karawitan. Premis kedua, tim karawitan tidak ada yang menjadi pemain tenis. Nah, tips saya kalau ada komponen yang sama itu dicoret. Yang ini yang sama adalah tim karawitan. Ada kata tim karawitan, di sini juga tim karawitan. Maka jawabannya pasti tidak mengandung tim karawitan. Ya, karena tim karawitannya sudah kita coret. Kita eliminasi dulu. Yang ada tim karawitannya adalah yang eh, D, E, nah, lumayan ya. Tinggal A, B, C. Oke. Sekarang kita baca. Beberapa dosen bergabung dalam tim karawitan. Tim karawitan tidak ada yang menjadi pemain tenis. Ya, ya berarti beberapa dosen, ini kan tim karawitannya sudah dihapus ya, berarti beberapa dosen ya tidak ada yang menjadi tenis. Berarti yang mana yang mendekati? Beberapa dosen tidak ada yang menjadi pemain tenis. Berarti beberapa dosen bukan pemain tenis. Yang B. Itu ya. Nah, itu tips menghilangkan komponen yang sama. Nomor 12 sekarang. Semua burung tidak bersirip. Semua kuda makan rumput. Oke. Kalau ada dua premis yang saling lepas, maksudnya saling lepas itu yang sini ngomongin burung, yang sini ngomongin kuda, yang sini ngomongin tidak bersirip, yang sini ngomongin rumput. Berarti kan saling lepas, tidak ada hubungan satu sama lain. Berarti tidak dapat disarik kesimpulan yang E. Oke. Nomor 13. Ada 5 mahasiswa A, B, C, D, dan E yang mengikuti seminar. A dan B berasal dari fakultas yang sama. AB fakultas sama. D dan E fakultas yang sama. D dan E itu fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, ya. AB berarti nggak boleh duduk berdekatan. DE juga tidak boleh duduk berdekatan. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deret adalah, ingat, AB nggak boleh berdekatan, DE nggak boleh berdekatan, walaupun dibalik. Ya. Namanya dibalik kan tetap
Berdekatan. Sebentar, ini opacity-nya saya. Oke, A, B, D, E. Ini DE berdekatan, berarti nggak boleh. Ini juga DE. Kan DE fakultasnya sama. Terus AB, ini berdekatan. Terus ED. ED sama DE kan sama aja. Nah, yang ini AB terpisah E, boleh. DE terpisah CA, berarti yang E. Ya. Yang nomor 14. Nomor 14. Semua guide pandai berbahasa asing. Vino bukanlah seorang guide. Vino tidak pandai berbahasa asing. Belum tentu ya. Ya. Semua guide pandai berbahasa asing. Nah, kalimat ini tidak tidak dapat dibalik ya. Kalimat tersebut tidak dapat dibalik artinya yang pandai berbahasa asing bukan hanya guide saja. Sehingga jika dikatakan bahwa Fido bukanlah guide, maka belum tentu kalau ia itu tidak pandai berbahasa asing. Jadi, kesimpulannya tidak ada kesimpulan yang benar. Ya, semua guide pandai berbahasa asing. Fido bukanlah seorang guide. Apakah artinya Fido tidak pandai berbahasa asing? Tidak juga. Ya, ini tidak bisa berlaku terbalik. Kalau Fido bukan seorang guide tapi dia seorang guru bahasa Inggris atau seorang guru bahasa asing. Ya, yang A itu salah. Fido tidak pandai berbahasa asing salah. Yang B salah, kita nggak ngomongin masalah sastra, kita nggak ngomongin masalah sarjana. Kemudian Fido pandai bahasa asing, tidak ada premis yang menyatakan itu. Jadi yang A dan D itu kebenarannya belum pasti, ya. Kemudian yang nomor 15. Beberapa mobil berwarna hitam. Semua mobil mempunyai roda. Oke, kita buat lingkaran bantu ya. Ini anggaplah semua mobil ya. Semua mobil. Semua mobil. Semua mobil mempunyai roda ya kan? Semua mobil mempunyai roda. Berarti di sini punya roda. Kemudian sebagian mobil berwarna hitam berarti cuma segini aja mungkin ya. Sebagian itu warnanya hitam. Oke. Semua mobil mempunyai roda ya. Kemudian sebagiannya yang sebelah sini, sebagiannya itu berwarna hitam. Berarti kesimpulannya adalah beberapa mobil berwarna hitam mempunyai roda. Ya toh? Yang sini kan beberapa mobil berwarna hitam mempunyai roda. Yang E. Yang tanya link pertemuan kemarin sudah saya taruh di deskripsi grup ya. Semua recording saya taruh di deskripsi grup WA. Oke, oke. Kemudian sekarang yang nomor 16. 16. Sama, nomor 16 itu sama dengan nomor 15. Semua sepeda motor dilengkapi dengan speedometer. Ini semua sepeda motor itu dilengkapi dengan speedometer. Semua.
Sebagian motor berwarna hitam. Nah, ini sebagiannya di sebelah sini ya. Sebagian. Kenapa lingkarannya di dalam? Karena sebagian kan ada di dalamnya semua, ya. Sebagian motor berwarna hitam. Berarti jawabannya kalau ada sebagian, kalau ada semua sebagian itu pasti yang semua itu salah ya. Ya, ingat tips saya selanjutnya adalah kalau premis yang pertama itu semua, premis yang kedua itu sebagian, maka kesimpulannya tidak mungkin semua. Kesimpulannya tidak mungkin semua. Berarti yang semua-semua ini dieliminasi. Ini kan tadi beberapa atau sebagian ya jawabannya. Berarti sebagian, sebentar, tapi ini tidak ada jawaban yang benar ya. Sebagian sepeda motor berwarna hitam dan dilengkapi speedometer. Itu kan harusnya kalau ini sesuai dengan yang nomor 15. Ya, ini tadi kan yang nomor 15 kan beberapa mobil berwarna hitam dan mempunyai roda. Berarti kan beberapa atau sebagian ya. Sebagian motor berwarna hitam dan memiliki speedo. Gitu kan harusnya kesimpulannya. Mana ada nggak ini? Beberapa motor berwarna hitam. Nah, ini kayaknya tipe ini yang AB soalnya sama. Sebagian sepeda motor tidak berwarna hitam dan tidak dilengkapi tidak dilengkapi speedo. Salah karena semuanya berspeedo. Semuanya berspeedo. Nah, salah. Sebagian sepeda motor berwarna hitam dan dilengkapi speedo. Ini tidaknya itu nggak ada. Makanya jawabannya yang B. Ini kan harus konsisten dengan nomor 15 ya kan? Nomor 15 kan jawabannya sebagian mobil berwarna hitam dan memiliki roda. Berarti yang ini juga sebagian motor berwarna hitam dan memiliki speedometer. Harusnya seperti itu yang B. Oke, nomor 17. Selama semester ini, Budi belum pernah mendapat nilai lebih baik daripada teman-temannya. Heru termasuk dari separuh siswa yang terpandai di kelasnya, Agus lebih pandai. Oke, berarti kita membuat garis bantu dulu ya. Nah, ini garis bantu. Semakin ke atas, semakin pandai gitu ya. Makin pandai. Berarti semakin ke bawah semakin bodoh ya. Ini kan ada pilihan bodohnya. Selama semester ini, Budi belum pernah mendapat nilai lebih baik dari teman-temannya. Budi belum pernah mendapat nilai baik daripada teman-temannya. Berarti Budi itu di bottom ya, di paling bawah. Kemudian yang kalimat kedua, Heru termasuk dari separuh siswa yang terpandai di kelasnya. Heru termasuk jajaran setengah yang terpandai. Agus lebih pandai daripada Heru dalam pelajaran matematika. Berarti sini Agus, ya. Yes. Agus lebih pandai dari Heru, berarti Heru di bawahnya ya. Agus lebih pandai daripada Heru dalam pelajaran matematika, tetapi ulangan biologinya lebih rendah daripada hasil ulangan Budi. Nah, ini kok ada eh, yang ini tadi matematika ya. Nah, ini matematika, matematika. Ya kan? Agus lebih pandai dari Heru dalam pelajaran matematika, tapi ulangan biologinya lebih rendah daripada hasil ulangan Budi. Berarti Agus itu ulangan biologinya ya toh, Agus ulangan biologinya lebih rendah daripada Budi. Berarti kalau untuk ini matematika ya, ini untuk pandai, ini untuk bio ya, untuk biologi. Untuk biologi itu tadi Agus lebih pandai daripada Heru dalam pelajaran matematika, tetapi ulangannya lebih rendah tapi ulangan biologinya lebih rendah daripada Budi. Berarti Agus di sini, Budi di sini. Itu ya. Ya, oke, kita coba. Agus lebih bodoh daripada Heru. Agus lebih bodoh daripada Heru. Agus di atas, paling atas. Berarti salah.
Ya. Budi lebih bodoh daripada Heru. Budi lebih bodoh daripada Heru. Sebentar. Budi di sini, Agus di sini. Budi lebih bodoh daripada Heru. Bisa jadi ini ya, karena Budi di bawahnya Heru. Heru lebih bodoh daripada Budi. Pokok Budi tadi tuh klausulnya ada yang paling bodoh, ya toh? Heru lebih bodoh daripada Budi. Tidak ya. Heru lebih bodoh daripada Budi. Ini Heru di atasnya Budi. Berarti ini salah. Agus, Heru, Budi teman sekelas. Fokus kita bukan menyatakan teman sekelas atau bukan. Agus dan Budi bukan teman sekelas. Tidak ada pernyataan dia teman sekelas atau tidak. Berarti yang B, ya. Budi lebih bodoh daripada Heru. Berarti yang ini. Karena yang AC itu tadi nggak mungkin, ya. Oke, tadi kita metodenya eliminasi. Oke, sekarang nomor 18. Oke, tidak semua sarjana yang pandai lolos CPNS. Tidak semua sarjana yang pandai lolos ujian CPNS. Semua sarjana yang bodoh tidak lolos ujian CPNS. Tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik daripada yang lebih bodoh. Tidak semua sarjana yang pandai ya selalu memiliki nilai ijazah yang lebih baik daripada yang bodoh. Pardi mempunyai nilai ijazah yang lebih buruk daripada Alan. Oke, berarti kita kita itu ya. Ini ada berapa berapa premis ini. Pertama, tidak semua sarjana yang pandai lolos ujian. Satu, semua sarjana yang bodoh, semua ya. Semua sarjana yang bodoh tidak lolos ujian CPNS. Pernyataan kedua. Pernyataan yang ketiga, tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik daripada yang bodoh. Tiga. Kemudian premis yang keempat, Purdi mempunyai nilai ijazah yang lebih buruk daripada Alan. Empat. Nah, yang A kita pakai metode eliminasi aja. Alan lebih pandai dari Purdi. Belum tentu, ya. Purdi kan nilai ijazahnya lebih buruk daripada Alan. Apakah Alan lebih pandai dari Purdi? Tidak. Ini bertentangan dengan yang ini. Tidak semua sarjana yang pandai, bukan. Ya, tidak semua sarjana yang pandai selalu memiliki nilai ijazah yang lebih baik daripada yang bodoh. Ini itu bertentangan dengan yang klausul nomor 3, yang tidak semua. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, kemudian ini nomor 4. Ya. Yang A itu bertentangan dengan yang nomor 3. Ya. Bertentangan dengan yang nomor 3. Saya ulangi lagi ya, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian yang B, tidak mungkin Purdi akan lolos ujian. Salah. Ya. Tidak mungkin Purdi akan lolos ujian. Karena walaupun Purdi nilai ijazahnya buruk, ya, tidak berarti bahwa dia itu bodoh, ya. Ini tetap bertentangan dengan 3. Kata tidak mungkin yang membuat mutlak itu biasanya salah, ya. Yang C mungkin, nah ini yang membuat salah B itu ada kata tidak mungkin itu loh. Yang C mungkin Purdi dan Alan akan lolos ujian. Ini yang benar. Karena di sini kan klausulnya hanya Purdi dan Alan itu hanya disebutkan nilai ijazahnya saja. Purdi itu nilai ijazahnya lebih buruk daripada Alan. Sedangkan nilai ijazah itu tidak menunjukkan siapa yang pintar, siapa yang bodoh, sesuai dengan yang nomor 3. Jadi kita tidak bisa menentukan mana yang pintar, mana yang bodoh. Maka karena kita tidak bisa menentukan, maka jawaban yang paling mungkin adalah yang C. Mungkin. Mungkin Parti dan Alan akan lolos ujian
CPNS. Ini ada kata tidak mungkin, tidak mungkin. Ya. Sekarang nomor 19. Keluarga Sanar Hadi mempunyai 5 orang anak. Sanar Hadi, oke. Berarti ini kan dilihat dari pilihannya kan. Ada yang lebih tua, lebih muda gitu ya. Berarti kita buat garis bantu. Semakin ke atas, semakin tua. Sanan Hadi lahir sebelum Wana Hadi. Mungkin ini kan sama-sama Hadi-Hadi semua ya. Jadi kita nggak usah tulis ya Hadinya ya. Kalau kita lihat kan Alek Hadi, Yan Hadi, Zani Hadi. Kita tulis yang depan-depannya aja ya. Untuk menghemat waktu dan eh, membuat fokus kita tidak kemana-mana. Oke. Ingat nulisnya jangan mepet-mepet namanya. Sanan Hadi lahir sebelum Wana Hadi. Lahir sebelum Wana Hadi. Berarti Sanan kan lebih tua dari Wana ya. Berarti di sini saya kasih jarak Sanan lebih tua dari Wana. Itu ya. Wana lahir sesudah Yana. Wana lahir setelahnya Yana. Berarti Yana dulu kan sebelum Wana. Nah, di sini kan ini semoga nggak kemepetan ini. Ya kan? Wana lahir sesudah Yana. Tetapi Alek, sebelum Alek, Yana dulu, Wana dulu itu. Wana, Wana lahir sesudah Yana. Tetapi sebelum Alek, berarti Aleknya di bawah. Kasih jeda dulu. Ian, ada Yan ya. Ini ada Yana, ada Yan. Yan lahir sesudah Zani. Kok jadi nah ini kayaknya tipe lagi nih. Ini Yana ya, ini Yana. Karena kalau ada Yan lagi itu jadi 6. Karena ini kan disebutkan 5. Ya, ini Yana ya, ini Yana ya. Ini namanya juga soal ini sering banyak yang tipu ya. Yana lahir setelah Zani. Yana lahir setelah Yani. Berarti Zani itu di atasnya Yana. Mungkin di sini ya. Ini saya kasih hijau aja. Yana lahir setelah Zani. Berarti Zani itu bisa di sini kan sesudah Zani ya. Bisa di sini Zaninya. Ya toh? Ya toh? Yana lahir sesudah Zani. Kok ada Vira lagi? Tua keempat. Oh ya, betul. Vira lahir setelah Alek. Vira lahir setelah Alek. Berarti di sini kan, Vira. Vira. Nah, eh ini sudah ada 5 ya. Zani, Sanan, Yana, Wana, Alek, Vira. Kok ada 6? Ini soalnya ini banyak yang tipe. Berarti, oh, Sanan. Di sini kalau saya lihat kunci jawabannya tuh Sanan nggak ada, Sanan. Karena ini kebanyakan ini jadi 6 ini. Ini banyak yang tipe ya. Berarti kita kita lewati aja ya. Banyak yang tipe Yan, Sanan. Di sini kunci jawabannya nggak ada Sanan. Oke, kita lewati. Yang penting kalau ada soal seperti itu, pakai garis seperti ini. Nanti semoga ada soal yang sejenis ya, supaya kita bisa mempraktekkan caranya. Jadi sama kok sama dengan yang ini. Nah, pandai tadi. Oke, nomor 20 ya, nomor 19 tidak bisa karena banyak yang tipe, tapi dari sini kita bisa mendapatkan ilmunya atau caranya. Kemudian nomor 20. Nomor 20 itu semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kijang adalah hewan bertanduk. Tidak semua hewan bertanduk memakan rumput.
Oke, berarti kita menggunakan eliminasi satu persatu mana yang bertentangan gitu ya. Ini premis nomor satu, premis nomor dua, kijang itu yang nomor tiga, yang ini nomor empat. Oke. Kijang dapat memakan rumput. Ini kan disebutkan kijang adalah hewan bertanduk. Tidak semua hewan bertanduk memakan rumput. Tidak semua. Walaupun kijang disebutkan bertanduk, dia belum tentu memakan rumput. Berarti ini bertentangan dengan nomor 3 dan 4. Kijang tidak dapat memakan rumput. Belum tentu. Kijang adalah hewan bertanduk. Tidak semua hewan bertanduk memakan rumput. Tidak semua. Berarti ada yang makan, ada yang tidak. Kijang tidak dapat makan rumput. Berarti tidak bisa diambil kesimpulan di sini. Xenia itu kan ada lagi Xenia. Ini dari tadi tipe mulu ya soalnya. Xenia, hewan tidak akan mati. Udah ada kata Xenia itu mobil atau apa ya. Semua hewan akan mati. Ini benar. Kan semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Hewan adalah makhluk hidup, berarti semua hewan akan mati. Yang tidak semua hewan bertanduk akan mati. Tidak. Disebutkan bahwa semua hewan akan mati. Kalau ini tidak semua hewan bertanduk akan mati, salah. Oke, sekarang nomor 21. Semua bayi minum ASI. Pernyataan nomor satu. Sebagian bayi diberi makanan tambahan. Semua bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan. Oke ini. Semua bayi minum ASI, sebagian bayi diberi makanan tambahan. Semua bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan. Ini kok klausul yang ketiga ini kok aneh. Oke, bayi yang minum ASI biasanya, kalau ada biasanya itu salah ya. Kemudian sebagian bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan. Ini seharusnya yang benar. Cuma ada ketiganya ini loh malah membuat membuat rancu. Terus bayi yang diberi makanan tambahan harus minum ASI. Oh ini saya paham ini. Ada yang tipu lagi nih soalnya ini. Yang tiga ini harusnya nggak ada ya. Saya coret aja. Yang klausul ketiga ini harusnya nggak ada. Ini kan bertentangan dengan yang nomor satu dua. Oke, sudah. Ini soalnya jadi lebih jelas. Dari tadi ini soalnya tipu-tipu mulu. Oke. Semua bayi minum ASI, sebagian bayi diberi makanan tambahan. Nah, berarti kalau ada kata semua dan sebagian, jawaban semua pasti salah ya. Semua salah ya. Ada kata biasanya itu juga salah. Kemudian ada kata harus. Di sini kan tidak ada yang mengharuskan ya. Harus biasanya semua. Yang benar adalah sebagian bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan. Ya toh? Semua bayi minum ASI, sebagian bayi diberi makanan tambahan. Berarti kesimpulannya sebagian bayi diberi minum ASI dan diberi makanan tambahan yang B. Gampang ini sebenarnya nomor 21. Oke, nomor 22. Semoga nggak typo lagi. Ini ya. Semua, ada lagi ya. Semua murid SD01 pandai. Sebagian besar murid SD01 berasal dari orang kaya. Ingat, ada kata semua, ada kata sebagian. Berarti jawabannya tidak mungkin semua. Seret, seret. Ya, lumayan. Ada tinggal kita mikirkan B, C, dan D. Semua murid SD01 pandai. Sebagian besar murid SD01 berasal dari orang kaya. Sebagian besar murid SD01 kaya dan pandai. Benar, ya, kaya dan pandai ini benar. Sebagian besar murid yang kaya dan pandai adalah murid SD. Kaget aku. Soalnya lo Tolong. SK, soalnya gue SKT. Oke. Sebagian besar murid yang kaya dan pandai adalah murid SD01.
Tidak boleh dibalik ya, ya. Jadi di sini pandai dan kaya. Itu yang disebutkan pertama adalah kayanya dulu, eh, murid, murid, murid SD 1 dulu, baru kaya dan pandai. Ya, sebagian besar murid SD 1 kaya dan pandai. Sebagian besar murid yang kaya dan pandai adalah SD 1. Ini kebalik. Ya, SD-nya harus dimention pertama. Karena ini juga fokusnya kan ke SD. Sebagian, nah ini ada kata kurangnya. Di situ tidak ada kata kurang pandai. Makanya yang benar adalah yang B. Ya, ingat kalau ada soal semua dan sebagian, jawaban semua pasti salah. Kemudian kalau ada ekstra ekstra keterangan itu juga salah. Ini kan nggak ada kata kurang, ini ada kata kurang berarti salah. Nah, yang C sama D itu hampir hampir yang B sama C itu hampir mirip, hanya saja dibalik. Yang B, sebagian besar murid SD 1 kaya dan pandai. Sebagian murid yang kaya dan pandai adalah murid SD 1. Ini salah. Yang C jadi salah. Ingat kita fokusnya ke SD, maka SD harus dimention duluan. Sebagian besar murid SD 1 kaya dan pandai. Oke, sekarang nomor 2, 3. Nah, ada kata semua dan sebagian lagi ya. Gampang kita eliminasi dulu. Semua, sebagian. Berarti kesimpulannya tidak mungkin semua. Berapa ini yang bisa kita eliminasi? Dua doang ya, dua saja. Oke. Tinggal B, C, D. Kita baca sekarang. Semua wartawan asing memiliki paspor. Semua wisatawan asing memiliki paspor. Sebagian wisata asing membawa kamera. Semua wisata asing mempunyai paspor, sebagian wisata asing membawa kamera. Sebagian yang B ya, sebagian wisatawan asing yang membawa kamera memiliki paspor. Bisa. Sebagian wisatawan asing yang membawa kamera tidak mempunyai paspor. Salah. Tidak mempunyai paspor karena semua memiliki paspor. Berarti yang C bisa kita eliminasi. Kemudian yang D, sebagian wisatawan asing yang tidak membawa kamera mempunyai paspor. Oke. Nah, B sama D itu eh memang counterpartnya ya. Maksudnya yang C kan yang B kan disebutkan sebagian wisatawan asing yang membawa kamera memiliki paspor. Berarti kan sebagian lagi tidak membawa kamera kan? Berarti sebagian wisata asing yang tidak membawa kamera mempunyai paspor. Ini kan kesannya semuanya sama. Cuma kita lihat kalau premisnya itu positif, positif semua, tidak mengandung kata tidak, tidak mengandung kata tidak, maka kita pilih yang positif, yaitu yang B. Ya, sebagian wisatawan asing yang mempunyai kamera membawa paspor, berarti sebagiannya lagi kan tidak membawa kamera gitu. Sebagian lagi kan berarti yang D ini. Tapi yang langsung berhubungan dengan premis di atas adalah yang positif. Ya, karena tidak ada kata tidak di sini. Oke. Kemudian yang nomor 2, 4. Ada kata semua sementara, ya. Semua sementara itu hampir sama dengan semua sebagian, ya. Kayak yang tadi, semua sementara. Berarti yang semua salah. Wah, ada 3 lumayan bisa kita eliminasi. Nah, tinggal B sama C. Semua anggota paguyuban harus hadir dalam pertemuan rutin. Sementara Purnakarya adalah anggota paguyuban. Ya berarti Purnakarya harus hadir rutin, ya toh? Sementara yang hadir dalam pertemuan rutin bukan anggota paguyuban. Ini ada kata bukannya. Ya, berarti sementara yang hadir dalam pertemuan rutin adalah purna karya. Sementara itu hampir dengan sebagian. Berarti yang C. Ini yang B salahnya di bukan tadi. Ingat kalau ada yang positif, kita pilih yang positif.
Maksudnya positif itu yang tidak mengandung kata bukan dan tidak. Kita sesuaikan dengan premisnya. Nomor 25. Semua, semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Tapi ini tidak ada sebagian ya. Cuma ada kata semua doang. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Nur Laila adalah penyanyi, tetapi tidak bisa bergoyang. Berarti bisa jadi Nur Laila bukan penyanyi dangdut. Ya, ini bisa langsung nggak dapat ditarik kesimpulan. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Semua. Nur Laila adalah penyanyi, tapi tidak bisa bergoyang. Berarti dia bukan penyanyi dangdut. Yang D. Nur Laila bukan penyanyi, salah. Bertentangan dengan ini kan premis nomor satu, premis nomor dua. Nur Laila bukan penyanyi, bertentangan dengan premis yang nomor dua. Nur Laila penyanyi pop, tidak ada kata-kata yang menunjukkan penyanyi pop. Ya. Kan ada banyak genre, kenapa harus pop ya? Ada dangdut, ada pop, ada jazz, ada rock gitu ya. Ini juga keroncong, nggak ada nyebut pop atau keroncong, tidak dapat disimpulkan tidak juga. Berarti yang D. Kemudian nomor 26. Beberapa mahasiswa menjadi guru les privat. Ya. Guru les privat tidak ada yang menjadi penyanyi. Ya. Oke. Kita menggunakan metode mencoret komponen yang sama di premis satu dan premis 2. Apa yang sama? Guru les privat. Guru les privat. Kita hapus jawaban yang ada kata guru les privatnya. Ini salah. Ini salah. Berarti tinggal ABC. A. Ada beberapa mahasiswa yang menjadi penyanyi. Ada beberapa mahasiswa yang menjadi penyanyi. Ini bertentangan dengan premis yang kedua. Karena guru les privat tidak ada yang menjadi penyanyi. Ya. Loh, tapi kan ini yang jadi guru les privat hanya beberapa, Bu. Wah, berarti tidak bisa disimpulkan seperti ini. Ini belum pasti. Ya, ini belum pasti salah atau benarnya yang A ya. Nah, yang B, beberapa mahasiswa bukan penyanyi. Ini yang langsung sini. Ini yang benar. Jadi ini, beberapa mahasiswa tidak ada yang menjadi penyanyi. Artinya beberapa mahasiswa bukan penyanyi. Itu ya. Itu langsung. Yang B. Yang C, tidak ada mahasiswa yang menjadi penyanyi. Belum bisa dipastikan kebenarannya. Kedudukan A dengan C itu tidak bisa diketahui kedudukan benar dan salahnya. Ya. Kalau berdasarkan dua premis itu. Sekarang nomor 27. Semua jenis ikan bernapas dengan insang. Ya, semua jenis ikan bernafas dengan insang. Semua. Berarti kalau tidak bernapas dengan insang, berarti bukan jenis ikan ya. Ikan paus bernapas dengan paru-paru. Ya, semua jenis ikan bernapas dengan insang. Ikan paus bernapas dengan paru-paru. Sementara jenis ikan bernapas dengan paru-paru. Pausnya harus ada dalam kesimpulan. Ini nggak ada pausnya, salah. Kemudian semua ikan paus bernapas menggunakan insang, salah. Udah disebutkan kok ikan paus bernapas dengan paru-paru. Sementara ikan paus bernapas dengan insang, salah juga. Ikan paus dengan paru-paru disebutkan di premis kedua.
Semua ikan paus termasuk jenis ikan. Bukan. Berarti semua ikan paus bukan termasuk jenis ikan. Karena tidak bernapas dengan insang. Jawabannya yang E. Terus 28. Semua penyelam adalah perenang. Sementara penyelam adalah pelaut. Nah, ada kata semua, ada kata sementara. Hampir mirip dengan semua dan sebagian. Maka kesimpulannya tidak mungkin semua. Oke. Semua penyelam adalah perenang, sementara penyelam adalah pelaut. Berarti berarti sementara pelaut adalah perenang, sementara perenang bukan pelaut. Salah, ada bukannya. Sementara penyelam bukan pelaut. Salah. Sementara penyelam bukan perenang. Salah. Jadi sementara atau sebagian ya, sebagian pelaut adalah perenang. Ya. Di sini bisa menggunakan metode yang dicoret yang sama itu. Ini kan sama-sama ada penyelam, sama-sama ada penyelam. Berarti jawabannya mengandung perenang dan pelaut. Ya. Yang A, perenang dan pelaut. Bukan-bukannya salah. Nomor 29. Nomor 29 mana? Nomor 29. Tidak semua hipotesis penelitian terbukti benar. Berarti ada, ya, ada hipotesis penelitian yang salah. Sementara penelitian disertasi tidak menguji hipotesis. Oke, kita ada kata tidak semua, ada kata sementara. Bisa menggunakan tadi. Kalau ada kata ini bisa menggunakan mengeliminasi kata semua, ya. Tidak semua hipotesis penelitian terbukti benar, tidak semua. Berarti ada tidak semua, ada sementara, berarti jawabannya tidak mungkin semua. Ya, seperti tadi ya, hampir mirip, tidak mungkin semua. Berarti semua, semua, semua coret. Ya, sekarang tinggal A dan B. Tidak semua hipotesis penelitian terbukti kebenarannya. Sementara penelitian disertasi tidak menguji hipotesis. Yang A, sementara dokter tidak menulis, nggak ada di sini menyebutkan dokter, ya. Walaupun kita tahu disertasi itu untuk dokter, tapi kita nggak boleh menggunakan pengetahuan luar, nggak boleh ada extra information di sini. Berarti sementara hipotesis disertasi terbukti benar, ya, karena tidak menguji hipotesis. Memang dari A, B, C, D, E yang sudah kita eliminasi memang kecuali kecuali B. Terakhir untuk logika ya, nomor 30 nanti kita pindah ke ini, hitung cepat ya. Materi hitung cepat. Sebentar. Kok jadi seperti ini? Sebentar. Oke, nomor 30 terakhir untuk logika, penalaran logika. Nah, ini sering lagi ya. Ada semua, ada sebagian. Saya berkali-kali mengingatkan bahwa kalau ada kata semua, ada kata sebagian, kesimpulannya tidak mungkin semua. Jadi semua bisa langsung dieliminasi. Oke. Semua guru adalah pegawai negeri, sebagian guru adalah penulis. Ya, semua guru adalah pegawai negeri, sebagian guru adalah penulis. Berarti sebagian guru adalah penulis. Mana? Yang ini ya, sebagian penulis adalah guru. Sebagian penulis adalah, oh sebentar. Sebagian penulis adalah pegawai negeri. Oke, kita supaya nggak bingung, kita eliminasi faktor yang sama.
Semua guru adalah pegawai negeri, sebagian guru adalah penulis ya. Ini gurunya dihapus. Karena di premis satu, premis 2 ada, berarti gurunya nanti nggak ikut. Nah, yang ada guru-gurunya dihapus. Berarti jawabannya yang A. Sebagian penulis adalah pegawai negeri. Gitu ya. Jadi eh, Oh, benar. yang saya tekankan, kalau premisnya mengandung semua dan sebagian, jawabannya tidak mungkin semua. Kemudian kalau di premis satu dan premis 2 ada komponen yang sama, misal seperti guru, guru, itu nanti tidak mungkin jawabannya mengandung komponen yang sama itu. Tolong di-mute ya. Eh, oh iya. Oke, sekarang kita pindah ke hitung cepat ya. Ini penalaran logisnya sudah selesai. Saya stop dulu recordingnya biar nggak kepanjangan.